Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Sumenep siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Dialog khusus kali ini di edisi Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Gita Ayu, pendengar. Dan kurang lebih selama 1 jam ke depan kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda tidak hanya melalui FM kami 101,3 MHz, AM 1098 kHz, tetapi melalui YouTube kami juga, RRI Sumenep.net. Anda bisa simak, menonton dan dengerin ya kami di YouTube kami. Kali ini kita bersama dengan kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Pamekasan. Kita bersama Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 non-TPI Pamekasan, Bapak Ahmad Mutakin. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Selamat siang seluruh pemirsa RRI Sumenep dan Madura. Salam kenal. Happy ya hari ini ya? Happy. Pertama kali ini ya? Pertama kali ya. Pertama kali setelah 1 tahun menjabat. Ya, yang menarik ya. Saya jadi bisa merasakan dalam pengalaman hidup saya menjadi ya seperti inilah ya. Menjadi narasumber. Langsung diliput ya. Siaran langsung pula, Pak. Secara langsung ini. Oh gini rasanya ya. Selasa artis ya. Jadi bisa lihat wajahnya sendiri. Oke. Kurang lebih ganteng atau tidak nih? Bisa lihat langsung ya ke kamera. Nanya jangan ke saya ya. Nanya ke ibu saya aja. Oke, kabar baik hari ini pasti, Bapak. Ya, baik alhamdulillah. Oke, dan pendengar kita akan ngobrol terkait dengan di balik paspor pesan strategis imigrasi untuk Madura. Nah, sebelum ngobrol ke inti dari topik kita, ini Bapak aslinya Pak Okin ya sebenarnya? Ya. Aslinya Medan ya tadi ya? Saya dari Medan, ya, jauh ya. 1 tahun di sini ya? 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 1 bulan. tahun, mau 4 bulan. Mau 1 tahun 4 bulan. Iya betul. Tapi kerasan di sini. Kerasan alhamdulillah. Apa yang bikin kerasan, Pak Okin? Yang menarik di sini masyarakatnya ya. Kalau saya lihat, saya merasa masyarakat Madura itu cerdas-cerdas. Seperti apa? Cerdas-cerdas karena mungkin ada hubungannya dengan latar belakang mereka tetap pesantren ya. Jadi mungkin didorong sedemikian rupa di dunia pesantren itu untuk terus belajar ya. Mengasah pemikirannya, jadi saya ngelihat potensinya besar sebenarnya SDM Madura ini ya sebenarnya gitu ya. Baik. Jadi untuk mengedukasi terkait imigrasi nggak terlalu sulit juga ya berarti kalau selama ini di Madura? Ya mungkin itu menariknya ya. Saya melihat di satu sisi masyarakat Madura itu punya namanya modal kecerdasan ya kalau saya lihat ya. Mungkin juga ada hubungan dengan alam ya. Jadi nggak terpapar sama gadget, jadi masih relatif alami ya. Cuma di satu sisi mungkin katakanlah pengenalan atau kedekatan ya terbiasa dengan perubahan teknologi itu juga belum semuanya, karena kita juga nggak bisa pungkiri bahwa ada yang namanya gap era ya. Gap era itu kan juga menimbulkan kebiasaan lama kan, seperti misalkan baby boomers, kemudian milenial gitu kan. Ya itu juga ada ininya, yang rata-rata mungkin katakanlah orang-orang yang memohon paspor itu kan adalah peralihan banyaknya ya, dari milenial ke mungkin Gen Z ya. Ya di situ ada katakanlah gap atau disparitas terhadap pengetahuan terhadap literasi keimigrasian gitu. Jadi lebih ke kebiasaan ya. Itu saja sih sebenarnya. Kalau yang mayoritas yang ngurus paspor biasanya generasi apa tuh Pak untuk saat ini? Sebenarnya ada 2 ya. Tapi kalau saya perhatikan kalau di Madura ini lebih banyak ya 60-40 ya. 60 tuh generasi yang katakanlah saya ke atas gitu. 40 ke atas maksudnya. Karena milenial ke atas ya. Milenial ke atas. Karena memang banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita di Madura ini yang suka repeat untuk umroh dan haji kan. Nah, itu sih. Selebihnya ya
kunjungan ya, baik kunjungan ke Arab Saudi ketemu sama saudaranya sekalian umroh maupun ke Malaysia. Seperti itu sih Mbak. Baik, memang rata-rata untuk beribadah itu ya yang Ya beribadah ya. Oke, seperti itu. Sama kunjungan juga, kunjungan ke Malaysia. berarti memang banyak saudara-saudara orang Madura di Malaysia atau Banyak karena sebetulnya kan memang kalau kita bicara ke belakang historisnya kan bukan hanya Madura tapi Jawa juga itu banyak yang mencari nafkah juga di luar negeri. Jadi ini bukan hal baru ya sebetulnya. Ya di sana mungkin kerasan, beranak pinak gitu kan dan seterusnya gitu. Itu sih. Jadi di Malaysia itu ya kita juga bisa melihat rasa Indonesia yang kental ya di sana ya. di samping sama-sama ras Melayu juga gitu. Iya, betul. Sampai saat ini ada tantangan geografis atau sosiokultural begitu dari pengalaman Bang Okin di sini kalau dari masyarakatnya. Ya kalau pertama sosiografis ya sudah pasti karena kantor imigrasi Pamekasan ini disebut kelas 2 ya. Kelas 2 itu memang dia kelasnya kabupaten kota gitu kan. Walaupun sudah banyak juga kabupaten kota di daerah lain yang sudah beranjak ke kelas 1. Nah bicara soal itu wilayah kerjanya kan cukup besar ya. Madura ini kan 4 kabupaten. Belum lagi kalau kita bicara anak pulaunya sampai 26. Ke utara kita tarik garis ke utara itu ada Pulau Masa Lembu ya, yang sudah sangat dekat dengan Kalimantan sesungguhnya kan. Kemudian kita tarik juga ke barat ya, ke timur itu ada Pulau Kangean ya. Yang dekat sama Bali, Sapeken, Kangean kan. Nah itu kan menjadi tantangan tersendiri ya secara geografis aja dengan jumlah personel kita yang terbatas juga. Kemudian juga armada kita juga cukup terbatas gitu ya. Anggaran pun juga sesungguhnya terbatas. Nah kemudian tantangan geografisnya. Kalau untuk tantangan katakanlah sosiokulturalnya ya. Jadi tadi ya mungkin saudara-saudara kita masyarakat Madura ini belum terlalu awareness dia ya terhadap kebijakan-kebijakan keimigrasian secara digital gitu ya. Di satu sisi memang dengan tanda kutip orang juga kurang tertarik ya sesungguhnya ya. Ketika dia melihat, coba bayangkan kalau Mbak bisa kita kan berapa lama waktu yang kita habiskan ketika kita membuka handphone kita untuk media sosial dibandingkan kita untuk mempelajari katakanlah misalkan aturan-aturan tertentu gitu ya. Pokoknya langsung nyinggung saya nih. Nah gitu kan. Apalagi tadi ada gap di generasi tadi. Generasi-generasi yang milenial ke bawah tuh. Ke bawah apa ke atas ya? Maksudnya makin tua ya? Iya makin tua itu kan kita terbiasa manual kan ya. Jadi ketika kita membuka gadget dan lain-lain kita udah punya semacam perspektif bahwasannya ribet gitu. Padahal sebenarnya gadget itu mempermudah. Mau di hutan, mau sambil rebahan, mau di kamar mandi, sinyal gitu ya? ada sinyal tuh sebenarnya bisa buat paspor loh sekarang gitu. Gitu. Jadi itulah alasan kenapa di Sumeneb juga ada ya setiap hari Senin dan Kamis kalau nggak setiap hari Senin dan Kamis gitu. Itu yang manual ya, yang versi Enggak, itu juga paspor. Tapi kita paspor. juga tetap membuka diri kalau misalkan ada yang manual. Karena kita nggak bisa menafikan bahwasannya masyarakat Madura ini kan belum aware. Jadi rasanya tidak adil juga kalau seandainya harus manual, harus otomatis gitu kan, harus digital. Tapi sementara mereka juga belum aware. Jadi tetap kita kalau mereka datang, ya sudah kita terima aja Mbak. Tapi kita kasih tahu ini ada yang lebih mudah lagi loh gitu kan. Seperti itu dari digital tadi, M-Paspor namanya. Baik, berarti tinggal download atau bagaimana? Tinggal download aja. Download ya? Tinggal download dan ikuti aja petunjuknya nanti. Tinggal kita nanti submit gitu. Prosesnya? Sambil rebahan boleh. Prosesnya lama atau? Kalau prosesnya saya rasa cepat ya sekarang sampai ya. keluar pasportnya itu ya? Karena begitu dia udah submit nanti kan dia bisa menentukan waktu juga di situ kapan yang kira-kira kosong. Ya untuk Madura karena istilahnya kita juga cukup besar ya wilayahnya, dia juga teman-teman masyarakat juga bisa langsung memilih waktu yang paling cocok. Udah datang, jamnya juga ada di situ. Setelah itu foto, wawancara 3 hari, 4 hari ya antara itu 3-4 hari ya. Setelah foto dan pembayaran itu udah jadi paspornya. Dan itu bisa kita ini juga ya, akhirnya kita bisa estimasi mungkin hari ini saya sibuk atau besok atau bagaimana, itu bisa janjian juga. Bisa janjian juga. Bisa kita langsung bisa di set gitu ya. Seperti itu. Dan kalau misalkan dia butuh cepat ya, butuh buru-buru, negara juga menyediakan yang namanya paspor same day service. Gitu. Jadi dia datang hari yang sama gitu kan. Jadinya juga di sore hari yang sama gitu. Itu ada bisa seperti itu. Baik. Pak Okin, pengalaman saya ini ya.
ke umroh begitu. Ini ada yang lucu ketika nama rata-rata banyak, kalau Pak Ukin bilangnya tadi generasi milenial ke atas, itu namanya cuma satu. Padahal harusnya emang gampangnya harusnya dua begitu ya, karena Betul. nama depan dan nama belakang gitu. Betul. Nah ini kalau yang nama satu ini gimana? Ditambah Ditambah aja, namanya kan bisa memakai nama orang tuanya. nama orang tua laki-laki. Nama orang tua juga satu lagi gitu kan, tambah nama kakeknya. Oh gitu ya? Heeh. Memang di Arab Saudi itu dia membutuhkan 3 suku kata ya. Iya 3. Sekarang saya juga masih belum terlalu update ya, apakah katanya sudah diturunkan menjadi 2 kalau nggak salah ya. Ya mungkin kita wajar sih mereka punya kebijakan seperti itu. Kenapa? Karena kan bayangkan setiap tahun ada berapa orang yang masuk Arab Saudi. Kalau namanya sama dia bingung. Misalkan namanya Maisaroh gitu kan. Mungkin ada Maisarohnya berapa banyak. banyak Maisaroh gitu kan. Iya. Termasuk nama Siti, nama Abu gitu kan. Siti itu kan sebenarnya ungkapan ternyata. Siti itu artinya ibu, Abu itu bapak gitu kan. Jadi itu bukan nama kalau menurut orang itu, harus diganti. Jadi kalau namanya udah 2 kata misalkan namanya Siti Maisaroh, itu masih dianggap satu karena Siti itu bukan dianggap nama, itu adalah sebuah panggilan kan, dalam bahasa Arab. Baik, ini juga edukasi untuk Anda yang mungkin kalau ini ya yang mau lahiran generasi beta mungkin ya setelahnya. Jadi namanya lebih baik minimal 2 gitu ya. Minimal Oke 2, ya. iya. Jadi Tapi jarang juga ya sekarang ya nama satu kata ya. adanya 3 atau 4 ya, banyak ya. Iya, gabungan bahasa Arab, Oh, iya gitu ya. internasional ya. Jadi udah lebih canggih Pak. Iya. Oke, baik. Saya undang Anda silakan di 665396, 662317, kode area 038 atau 081133455101. Melalui live YouTube kami juga di rri.sumeneb.net. Saya undang Anda yang ingin ngobrol-ngobrol terkait dengan ini ya, imigrasi. Kalau fokusnya kali ini di kantor imigrasi Pamekasan untuk melayani masyarakat Madura apa? Ya, jadi untuk fokus kita ya, jadi memang imigrasi itu di seluruh Indonesia, luas banget Indonesia kan, itu serupa tapi nggak sama Mbak. Jadi ada yang banyak pelayan WNA-nya, tapi juga ada yang banyak pelayan WNI-nya gitu kan. Ada karakteristik masing-masing. Nah kalau di Madura ini yang banyak memang pelayan WNI-nya. Jadi kita berpikir terus menerus, nih gimana nih supaya pelayan WNI-nya itu bisa meningkat gitu kan, bisa lebih dirasakan oleh masyarakat gitu. Salah satu yang kita lakukan yang pertama memang kita membuat atau mengadakan katakanlah cabang-cabang sederhananya gitu ya. Cabang-cabang pelayanan imigrasi itu ada di Sampang, ada di Bangkalan, ada di Sumeneb. Nah kemudian juga kita melakukan yang namanya paspor jemput bola, namanya Easy Paspor. Kita punya mobil seperti mobil SIM keliling itu paspor keliling. Misalkan ada satu tempat yang membutuhkan paspor, kita bisa ke sana gitu. Itu kan. by order atau By order. Tapi bisa juga kita yang langsung menentukan kalau misalkan kita ini prospek nih gitu. Misalnya ada event-event tertentu ya. Misalnya CFD gitu kan, atau ada event ulang tahun kabupaten dan lain-lain yang memang di situ ada eventnya, kita menawarkan diri supaya kita ada stand di sana gitu. Bisa juga kayak gitu. Baik, atau NGO bisa bekerja sama juga ya bisa ketika NGO. Jadi kita nggak membataskan sebetulnya harus dari instansi dan lain-lain, juga bisa NGO, bisa dari perusahaan dan lain-lain kan. Sepanjang memang dia punya kuota yang cukup dan memang membutuhkan. Ya bayangkan kalau misalkan mereka datang kan jauh ya. Kita jemput bola gitu. Termasuk juga ada ini Mbak. Ada apa namanya? Yang langsung ngambil itu apa ya istilahnya itu ya, yang kayak kok saya jadi lupa, drive thru ya, itu ada jadi mereka langsung datang di mobil bisa langsung ngambil. Itu udah kayak ini aja ya, nggak boleh disebut ya mereknya sini ya, nanti dikira jualan lagi ya, atau mungkin belum sarapan mungkin. Iya, nanti saya dikira di endorse lagi ya, pokoknya kayak yang gitu deh gitu ya. Itu di kantor resminya atau pas ini? Di resminya kalau di resminya ya, draft itu ya. Kalau berarti kalau di Madura itu cuma satu ya di Pamekasan ya resminya? Iya, karena di tempat yang lain kan kita masih bergabung dengan mall pelayanan publik Mbak, gitu. Jadi agak sulit untuk drive thru kan, karena kan bentuk bangunannya memang sudah disetting sedemikian rupa oleh Pemda kan. Gitu. Apalagi kalau di Kabupaten Sumeneb yang memang banyak pulau, itu biasanya kolektif ya, dari Pulau Masa Lembu misalnya kolektif, kemudian yang nggak bisa gadget, ya, yang maksudnya kurang aware terkait digital biasanya datang rombongan ke sini gitu. Iya. Nah ini juga jadi ingat nih gara-gara Mbak nanya, jadi insya Allah juga
Saya barusan kemarin saya sampaikan kepada kepala seksi Doklatnya dalam perjalanan, ayo dong kita nyebrang pulau yuk gitu kan. Kita cek mana pulau-pulau yang kira-kira membutuhkan paspor. Ayo kita nyebrang, kita buat paspor di pulau itu. Jadi sekarang teman dari Doklan lagi melakukan observasi lah Mbak. Kira-kira nanti di pulau mana. Saya sih menargetkan kemarin saya bilang Juni, paling lambat Juli itu harus dieksekusi gitu. Berarti dalam bulan ini atau bulan depan ya? Iya, jadi kita observasi pulau mana yang kira-kira paling relate dan juga aman ya. Kita cek cuaca juga untuk kita kunjungi dan bagaimana caranya supaya nanti teramplifikasi lah kedatangan kita ke masyarakat sehingga mereka nanti tertarik untuk buat paspor di sana. Belum ada pandangan kira-kira pulau apa? Ada beberapa sih. Pertama Arjasa ya. Arjasa. Kemudian juga mungkin Pulau Kangean ya. Pulau Kangean karena cukup ramai kan. Itu pasti yang banyak ini ya, histori masyarakatnya pernah berpergian keluar ya. Betul. Yang juga di situ adalah kantung-kantung masyarakat ya. Gitu. Ya mungkin nanti dari RRI bisa membantu kami untuk mengumumkannya. Wah, langsung satu dayung 2 pulau nih. Iya. Ngumpul di sini ya. Ngumpul di sini. Siap-siap masyarakat Kepulauan Sumeneb. Didatengin Pak Okin. Ya, melalui YouTube nih ya, live chat kami dari Mary. Apakah terdapat kebijakan atau program baru dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang perlu diketahui masyarakat dalam waktu dekat? Program baru ya? Program baru yang akan atau yang barusan aja kali ya? Yang barusan aja. Yang pertama sebenarnya bukan nggak baru sih, ada, tapi saya kira perlu teman-teman tahu ulang ya. Bahwasannya paspor untuk TKI itu Rp0 loh sebenarnya gitu. Rp0. Iya itu Rp0. Jadi sepanjang teman-teman itu memiliki dokumen dan bisa menunjukkan bahwasannya teman-teman itu PMI ya, bukan TKI namanya, pekerja migran Indonesia. Yang resmi ya? Yang resmi itu negara hadir untuk memberikan paspor Rp0. Kemudian kalau misalkan teman-teman kehilangan paspor atau paspornya rusak dikarenakan keadaan kahar atau bencana ya, itu juga biayanya Rp0. Walaupun ada mekanismenya ya, gitu. Soalnya kalau paspor hilang tuh ada dendanya loh. Selain biaya resminya itu benernya 1 juta. Jadi dengan keadaan kahar itu kan bisa menghemat kan, banyak kan. Saya langsung ingat paspor saya ada di mana ini. Nanti Iya. Tolong amankan paspor Anda gitu. Karena nanti barang penting begitu ya. Barang penting karena kalau kehilangan ada dendanya gitu kan, ada biaya bebannya. Nah, kemudian satu lagi mungkin kebijakan-kebijakan terkait orang asing ya Mbak ya. Gimana itu Pak? Nah, jadi ada beberapa kemudahan-kemudahan kepada orang asing yang mau berinvestasi di Indonesia dan ex warga negara Indonesia. Ya, jadi kita persyaratannya itu lebih memudahkan mereka. Kita memberikan persyaratan yang mudah bagi mereka. Tapi di satu sisi juga kita meminta mereka berperan untuk pembangunan Indonesia dengan mereka menanamkan uang sejumlah uangnya di Indonesia. Nah, jadi kan win-win solution kan. Kamu dapat untung, kita dapat untung gitu. Itu sih itu Mbak, lebih ke situ sekarang. Tapi semuanya lebih mempermudah ya. Kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu, 10-15 tahun yang lalu, sebetulnya kalau kita lihat dari perspektif itu ya, saya kira sangat-sangat zaman sekarang ini sangat-sangat dipermudah sesungguhnya gitu ya. Sebenarnya masalahnya adalah mungkin literasi terhadap kebijakan itu aja yang belum cukup gitu ya. Padahal udah sangat-sangat mudah sekarang ini gitu. Makanya Pak Okin datang ke sini juga ya untuk mengedukasi masyarakat. Banyak yang tahu tentang imigrasi tapi proseduralnya banyak yang nggak tahu juga gitu. Iya. Betul. Nah ini sama kayak pertanyaan dari ALZ33. Bagaimana cara mengurus paspor yang rusak atau hilang? Apa aja sanksi atau denda yang berlaku katanya? Nah, menarik ya kalau soal denda ya. Jadi kalau untuk paspor hilang dan paspor rusak itu memang ada dendanya. Kalau bukan keadaan kahar ya. Nah, makanya tadi sekali lagi dijaga baik-baik paspornya karena paspor itu sesungguhnya adalah dokumen negara. Nah, kalau untuk syaratnya adalah pertama ada surat dari kepolisian ya. Untuk hilangnya. Kalau rusak tidak perlu ya. Karena kan dia juga bisa bawa barangnya kan. Ya. Kemudian dia akan diberita acara dulu, diberita acara. Itu di imigrasinya? Di imigrasi gitu kan. Kemudian nanti dijadwalkan untuk fotonya. Nah pas foto itulah
Setelah foto dan dia diwawancara di situ, clear and clean semuanya, dari hasil BAP-nya, dia di situ membayar biaya bebannya dan juga biaya paspornya. Perlu saya beritahukan, paspor itu juga sekarang bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, Mbak. Kalau yang 5 tahun itu biaya 650. 650. Kalau misalkan yang 10 tahun itu 950. Gitu. Silakan memperoleh paspor sesuai dengan kebutuhan Anda, ya. gitu ya. Seperti itu. Oke, baik. Dari kembali saya bacakan melalui live YouTube kami dari Diva Monica, sangat inspiratif Pak. Oke. Oh, langsung ada fansnya. Oke. Berarti banyak nonton ya. Kemudian dari Mirza, berarti kalau bikin paspor daftar M-Paspor dulu ya Pak? Iya. Itu yang ini ya, yang digital ya, melalui digital. Iya. Tapi hanya saja juga kami tidak mau sedemikian kaku ya, karena kita juga menyadari dinamika teman-teman di Madura ini juga kan nggak semuanya aware terhadap digitalisasi kan. Tadi yang kita bahas Mbak, walaupun sebetulnya di aturan kalau kita mau kenceng kita kaku gitu ya. Sebetulnya yang datang itu dibatasi loh. Dia hanya untuk orang-orang yang hamil, orang tua gitu kan, orang yang sakit. Yang memang butuh itu gitu yang ya. boleh walk in kan. Tetapi kami juga menyadari bahwasannya teman-teman yang di Madura kan juga dari latar belakang yang bermacam-macam, jauh-jauh juga kan. Jadi ketika sepanjang mungkin syaratnya cukup, kemudian lengkap ya, syaratnya lengkap, kemudian juga dia bisa menunggu dulu, kita tentu layani teman-teman yang online dulu gitu kan. Kemudian kita tetap melayani mereka, walaupun pelan-pelan kita tetap mengasih tahu ke depan online ya gitu kan, seperti itu. Ini fleksibilitas itu memang karena Pak Okin yang menjabat atau? Ya saya berharap semuanya juga seperti itu ya. Baik. Karena memang kita harus juga peka terhadap dinamik tadi Mbak, sosiokultural kan beda-beda ya gitu. Baik. Dan peka juga terhadap perubahan. Saya kira pimpinan harus seperti itu gitu. Nah ini mumpung Pak Okin sudah declare tadi ya, ayo cepat bikin ini ya sebelum dipindah beliaunya ya. Cepat bikin paspornya. Karena ada kemudahan. Baik, kita akan jeda dulu pendengar. Kita akan masih ngobrol-ngobrol. Ini saya masih undang Anda di 3 jalur telepon, kemudian live YouTube kami yang ingin ngobrol langsung bareng Pak Okin. Jangan kemana-mana, pastikan masih di RRI Sumeneb. Sumeneb siang ini. Ini baru enak. Bentar Mi. Nih. Ngapain sih Pi, ganggu aja. Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan coffee shop banyak. Ini baru enak. Yes, aku di Pro 2. Papi, jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600.000 ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI,
Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera, kopi Arabica Kintamani Bali, kopi Arabica Toraja, kopi Arabica Java Ijen Raung, kopi Robusta Temanggung, kopi Arabica Flores Bajawa, kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi. Sumenep siang ini. Masih di dialog khusus bersama Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Pamekasan. Masih bareng Pak Okin ya, yang masih semangat untuk jawab pertanyaan Anda pendengar ya. Sebentar, sebelum saya ke live chat, ini tadi Pak Okin sempat menyebutkan bahwa sudah menawarkan kemudahan ya bagi para investor dari asing ini. Ini kemudian terkait dengan pengawasan begitu Pak, dari warga negara asing seperti apa? Karena kan kalau di Madura lingkupnya besar gitu. Iya. Jadi menarik ya. Jadi pada saat saya ke Madura ya dengan potensi sumber daya alam yang menurut saya sangat luar biasa ya. Betul. Tapi ternyata orang asing yang produktif itu nggak banyak loh. Sedikit ya. Sangat sedikit gitu. Padahal kita lihat betapa banyak sebenarnya potensi-potensi wisata juga. Wait. Saya mau tanya secara pribadi. Yang warga negara asing yang kira-kira sedikit itu takut atau gimana menurut Pak Okin? Mungkin saya kurang tahu ya. Saya kurang tahu. Kita sudah on air loh Pak. Jadi saya kurang paham juga. Ya mungkin banyak faktor gitu. Oke. Saya tentu punya tesis ya soal itu. Tapi mungkin kalau membahas itu nanti sesi tersendiri tuh. Oh iya, berarti akan datang lagi Pak Okin di sini. Iya, jadi memang sebelum saya jawab tadi ya tentang pengawasan tadi ya. Jadi sangat sedikit dibandingkan tempat-tempat lain Tempat-tempat gitu. lain ya. Yang potensinya tidak terlalu sebesar Madura gitu Iya, ya. boleh jadi kan. Bayangkan di sini sebetulnya ada misalkan ada arang sambut kelapa. Itu. Kemudian ada rumput laut. Kemudian ada tembakau. Ada garam, kita kan masih impor nih sebenarnya garam kan. Sekarang ini kan. Terus kemudian ada juga ikan-ikan kerapu kan. Apalagi Madura ini sebenarnya banyak pulaunya. Jadi sangat mungkin misalkan itu jadi tempat katakanlah penampungan ikan, keramba-keramba, udang dan sebagainya. Jadi saya kira sangat banyak itu potensinya. Makanya ketika saya datang ke Pamekasan, itu saya agak terkejut juga bahwasannya orang juga mungkin gas ya termasuk minyak ya. Saya agak terkaget juga, loh kenapa ya di sini investasi asing itu kurang gitu. Makanya sebetulnya di satu sisi iya pengawasan itu satu hal, tapi di hal lain adalah kita juga harus membuka suatu iklim investasi itu yang sehat dan bertumbuh gitu. Karena kenapa? Begitu ada investasi, maka itu berbanding lurus dengan yang namanya tenaga kerja kan. Ketika ada juga investasi, di situ berbanding lurus dengan bergairahnya ekonomi kan. Iya. Ada investasi juga berbanding lurus dengan transfer knowledge kan. Nah, jadi yang banyak orang asing justru di sini itu pun nggak banyak juga ya. Kalau dikatakan banyak, lebih ke perkawinan campuran atau perkawinan atau ex warga negara Indonesia. Misalkan dia di Malaysia, karena Malaysia itu menganut ius soli, ya kan orang bisa memperoleh kewarganegaraan bukan karena keturunannya, tapi karena dia bertinggal di situ. Jadi banyak juga orang-orang Indonesia yang mungkin bermukim di sana punya anak gitu kan. Anaknya jadi warga negara Malaysia, habis itu kembali ke sini untuk belajar atau ketemu sama sanak saudaranya. Nah, jadi pengawasan, kalau kita bicara pengawasan kita lakukan, kemudian kita juga nggak bisa berdiri sendiri karena luasnya tempat, kita harus bergabung pertamanya dengan berbagai instansi, berbagai lembaga juga, yang di luar instansi, swasta, dan juga kita membutuhkan awareness masyarakat itu sendiri. Tetapi di satu hal ini juga saya juga perlu menyampaikan bahwa kita jangan terlalu
katakanlah apa ya istilahnya paranoid ya dengan orang asing ya. Mungkin karena kita terlalu banyak nonton film juga di zaman dulu kan, ya kan, dan lain-lain. Padahal sebetulnya kalau kita lihat di negara tetangga kita yang sudah dengan tanda kutip lebih maju, seperti Singapura, kemudian Malaysia, itu pemandangan yang sangat lazim di public area. Kita melihat berbagai warna rambut dan berbagai macam bentuk tubuh dan kulit kan, karena memang ketika masyarakat itu bergabung sedemikian rupa dari berbagai bangsa dan dari berbagai macam etnis, maka nilai-nilai suatu tempat itu bukan didasari oleh nilai-nilai yang sifatnya homogen atau keturunan darah, tetapi nilai-nilai yang heterogen, yang akhirnya nilai-nilai yang istilahnya public wise kan, itu jadi kita harus ke arah situ kalau menurut saya. Kalau memang di Madura itu jarang Pak ya, kita begitu lihat bule aja udah wah gitu kan. Iya. Pemandangan yang sepertinya ada selebriti datang gitu kan. Nah, ya di satu sisi kita memang punya ya, memang punya hospitality yang oke ya. Iya. Tapi di satu sisi kadang-kadang kita terlalu mengganggu, preventif gitu ya, terlalu resisten gitu baik. terhadap orang asing. Udah kita berpikir kalau ada orang asing nih kita curiga aja gitu. Padahal orang asing itu boleh jadi dia mau berinvestasi loh di sini gitu. Kalau data dari imigrasi sendiri ada beberapa yang warga negara asing yang berinvestasi di Madura? Oh, berinvestasi itu sangat sedikit ya, sangat sedikit, bahkan mungkin di bawah 5 ya sekarang ini ya. Di bawah 5. Itu tersebar atau memang ada yang lebih banyak potensial? Mungkin di bawah 10 lah, di bawah 10. Itu pun mungkin yang menariknya gini, jadi mereka memang nggak menetap di Madura. Jadi dia menetap mungkin di daerah Surabaya dan Perak, tapi dia ada proyek-proyek tertentu dia ke sini gitu jadinya Mbak. Ayo kita harus kuatkan nih investasi di Madura. Gitu. Oke, baik. Dan dulu ada ya kalau arang itu ya, yang kalau di Sumenep itu ada di Bluto, kelapa itu ya. Iya. Cuman akhirnya itu komoditi yang bagus loh. Saya juga ada mendengar nanti mungkin katanya ada mau masuk investasi asing di situ. Oh, ada juga ya. Iya, mudah-mudahan bagus ya supaya bisa masuk nanti orang asingnya. Kan bagus itu nanti untuk untuk apa ya? Untuk tenaga kerja kita kan. Iya, perekonomian dan ya. Iya, dan ini mindset juga ya Pak ya. Kalau tadi juga betul. Yang jadi fondasi juga mindset untuk kemajuan suatu negara itu. Baik. Ini melalui YouTube ya. Wah, ini nanti diprotes saya kalau nggak dibaca nih. Bagaimana kantor imigrasi dari siapa ini? Si Kesi. Bagaimana kantor imigrasi Pamekasan menjangkau warga di pulau-pulau kecil sekitar Madura yang membutuhkan layanan keimigrasian? Mungkin bisa dijawab lagi. Itu serangnya itu memang tantangan ya. Tantangan ya memang akhirnya kita memang udah membuat jadwal ya Mbak ya. Di Sumenep itu di seminggu tuh ada sekali apa 2 kali ya? 2 kali ya kalau nggak salah ya, seminggu itu. Nah memang harus kami akui kami memang belum menjangkau yang pulau untuk pulau-pulau. Tadi makanya saya sampaikan kepada Mbak kan bahwasannya kita memang itu udah masuk dalam program kerja kami untuk menjangkau pulau-pulau itu, dan memang saya targetkan Juni. Saya berharap Juni sih. Kemarin saya baru koordinasi Juni ya kita eksekusi. Tapi mungkin saya kasih toleransi kalau misalkan paling lambat itu Juli. Karena tapi harapan saya Juni, karena memang Juni ini, nah ini pas banget ya di kesempatan ini. Kemungkinan kami juga akan pindah kantor sementara dari tetap di Pamekasan gitu kan. Oke, cuma tempatnya yang pindah di renov kah? Direnovasi dan ada di Pertama Nilai juga lah. Ya harapan kami nanti kantor kami itu bisa mendekatkan diri imigrasi kepada masyarakat. Tapi di satu sisi juga kantornya bisa mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat yang masuk ke kantor itu akan merasa, loh ini kok kantor ini sangat humanis, sangat bersih, sangat nyaman gitu kan, karena memang kita menganut yang namanya eco office baik gitu. Kemudian juga dalam rangka membentuk kantor ini kita juga memberikan beberapa pelatihan kepada teman-teman terkait untuk penggunaan
ya kan istilahnya gini ya, kita juga jangan cuma membangun gedung yang eco office, tapi mindset dan culture-nya juga kita bentuk. Nah itu juga lagi disusun dari sama teman-teman. Mungkin dalam waktu dekat ini kami akan melakukan sosialisasi beberapa kali ke teman-teman supaya eco office tadi seperti pemanfaatan apa namanya air yang yang hemat air ya, yang proporsional, listrik yang proporsional seperti itu Mbak. Jadi kami juga ingin mengedukasi atau membentuk mindset masyarakat Madura ketika mereka datang. Ketika mereka pulang dia akan membawa 2 kesan. Yang pertama dia membawa informasi dan edukasi. Yang kedua dia membawa kepuasan. Karena dilayani dengan baik di kantor imigrasi. Ada experience-nya juga ya? Iya, itu dia. Ada experience-nya. Gitu. Cocok saya nih Pak. Saya akhirnya pengen datang juga Nanti mengunjungi. mudah-mudahan ya ini bulan Januari selesainya 2027. 2027. On the way 6 bulan. Pindahnya kemana Pak? Biar masyarakat tidak bingung nih. Kami lagi mencari tempat, ada beberapa opsi sudah. Ini yang kita lagi cari. Memang itu kita lagi agak sibuk mencari, makanya saya bilang tadi ada toleransi untuk kunjungan ke pulau itu. Kalau nggak bisa dieksekusi Juni, paling lambat harus Juli gitu. Oke, baik. Karena kesibukan pindahan tadi. Oke. Pindahan sementara ya. Baik. Kemudian dari Arifin, apakah ada kebijakan dari imigrasi untuk pembuatan paspor secara mobile ke setiap kabupaten, khususnya di Madura? Nah. Ada, sangat ada itu, sangat ada, dan memang kami juga sangat menunggu sebetulnya justru ya, sangat menunggu informasi-informasi dari teman-teman karena memang tentu pengetahuan kami terbatas kan. Jadi dalam kesempatan ini juga Mbak, yang baik ini kami juga mendorong ya kepada teman-teman komunitas ya, maupun pemerintah jika memang ada kebutuhan akan imigrasi juga bisa menghubungi kami Mbak. Menghubungi kami biar kami yang akan ke sana gitu. Sangat ada dan kami menunggu yang begitu-begitu karena memang Pak Dirjen Imigrasi juga sekarang ini tagline-nya adalah imigrasi untuk rakyat. Imigrasi harus dekat dengan rakyat. Jadi yang begitu-begitu malah kami tunggu Pak Arifin, silakan hubungi ya Pak Arifin ya. Hubungi kami supaya kami bisa menindaklanjutin yang tadi kunjungan ke daerah mobile ya. Mobile. Ini ada media sosial resminya mungkin Pamekasan? Ada. Di situ juga di media sosial kami pin informasi-informasi penting ya. Misalkan tentang syarat, biaya, waktu dan prosedur pembuatan paspor. Kemudian juga kalau masuk ke kantor kami itu ada videotron yang cukup besar ya, yang bisa di situ juga mengakses tentang harga, biaya dan waktu, prosedur dan lain-lain. Jadi kita terbuka aja, bisa masyarakat bisa membuka, melihat, ini loh harganya gitu, ini loh prosedurnya gitu kan. Dan kami juga ada yang namanya janji layanan, ketika misalkan ada suatu kendala tertentu sehingga paspornya itu nggak jadi gitu kan, sesuai dengan tepat waktu atau ada kendala lainnya, kami ada memberikan souvenir Mbak. Souvenir ada level-levelnya. Kayak ini ya, kayak pedas aja ya, ada level-levelnya ya. Dari 0 sampai 10 ya. Kalau keterlambatannya masih biasa, itu gantungan kunci gitu kan. Dan seterusnya sampai misalkan udah terlalu lama kali misalkan ya namanya manusia pasti ada human errornya kan. Nggak ada gading yang nggak retak kan. Tapi daripada bukan gading baguslah retak kan gitu kan. Jadi kita ya sampai kita mau mengantarkan paspornya ke kediaman, tanggung jawab kami. Gitu. Itu memang program dari imigrasi atau di Pamekasan saja? Nggak semua imigrasi ada, tapi itu. Pamekasan kita buat gitu. Nah itu kan saya sudah bilang tadi, mumpung Pak Okin belum pindah, segera. Iya. Kemudian, nah tadi ini yang selalu dikhawatirkan gitu terkait pungli, kemudian transparansi. Tadi Pak Okin sudah menjelaskan bahwa sudah dipampang secara jelas terkait dengan biaya, kemudian prosedural begitu Pak ya. Jadi masyarakat jangan khawatir lagi terkait dengan pungli dan lain-lain, begitu ya Pak? Iya. Tapi kalau ketika masyarakat sudah demikian rupa kita memberikan edukasi, informasi dan lain-lain, dan juga kita juga terus berupaya ya. Hanya saja mungkin yang namanya dinamika pelayanan ya Mbak ya, pasti adalah sebuah keniscayaan orang memakai pihak ketiga. Karena kenapa? Karena memang pihak ketiga itu dibutuhkan sama orang-orang tertentu pihak ketiganya itu di luar dari imigrasi ya? Dari imigrasi. Baik. Karena gini Mbak, pihak ketiga sendiri itu bukan semata-mata orang itu nggak ngerti aja tentang imigrasi ya pihak ketiga. Bisa aja dia ngerti, bisa aja dia cerdas,
tapi memang dia nggak punya waktu dan nggak mau ngurus itu. Contoh ya, pembuatan paspor misalkan pihak ketiga itu misalkan di daerah ibu kota Jakarta, itu banyak orang-orang Jakarta yang menggunakan pihak ketiga. Karena kenapa? Dia punya uang, dia terlalu sibuk, dia nggak mau menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang administratif seperti ini, gitu kan? Dia mau langsung datang aja, gitu kan? Akhirnya dia minta tolong orang menguruskan melalui digital segala macam. Itu juga bisa terjadi, gitu. Tetapi memang kami sebagai institusi imigrasi ya perlu menyampaikan terus-menerus tanpa henti mengatakan bahwasannya ini mudah loh gitu Pak. Buat paspor itu tuh mudah dan sebetulnya Anda tidak perlu harus menggunakan pihak ketiga. Sangat singkat dan sangat mudah. Yang penting Anda punya data-data digital yang sudah tersimpan di handphone misalnya. Kan tinggal submit. Semudah itu gitu kan. Iya kan? Mau di atas kapal, di hutan, sambil tidur, di kamar mandi pun bisa sebenarnya kan gitu. Itu sih. Jadi memang kalau bicara mengenai ini ya calo atau orang ketiga itu memang kalau sekarang itu pilihan gitu ya Pak ya. Karena itu menarik tadi. Itu menurut saya adalah sebuah diksi yang paling menarik ya dari Mbak barusan. Kalau dulu mungkin mohon izin ya, itu keharusan. Kalau ini dia udah menjadi pilihan. Anda yang memilih. Ketika Anda memilih untuk pemakai pihak ketiga ya, mungkin kita juga pihak ketiga itu adalah pilihan Anda gitu. Tetapi kami tidak menyarankan dan kami telah memberikan tools, alat gitu kan, media dan pipa untuk tidak melalui itu gitu. Itu sih. Oke, baik. Ini lagi pertanyaan waktu kita udah limit ya. Dari Faris Naufal, apa tantangan yang dihadapi oleh pihak imigrasi di Madura dan solusi apa kira-kira yang akan diberikan? Tantangan yang paling besar saya kira adalah literasi keimigrasian tadi, karena literasi keimigrasian yang tidak utuh gitu kan, nanti akan menimbulkan persepsi kan. Nah persepsi itu takutnya menjadi persepsi yang buruk gitu kan. Padahal sesungguhnya inti masalahnya itu bukan kita menyulitkan atau bukan prosedurnya yang tidak mengena ke masyarakat gitu kan, tetapi persepsi tadi itu, persepsi diakibatkan kurangnya informasi. Tapi saya merasa itu adalah bagian dari tugas kami imigrasi untuk mendekatkan diri kepada masyarakat sehingga masyarakat juga bisa merasakan secara langsung bahwasannya pengurusan keimigrasian itu mudah gitu kan. Kayak ini menarik Mbak, ini kan mau habis ya. Saya boleh kasih tahu dikit ya? Iya monggo. Tentang tadi imigrasi untuk rakyat dan mendekatkan diri imigrasi itu kepada masyarakat. Imigrasi hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi sekarang kami kantor imigrasi di seluruh Indonesia, bukan hanya di Pamekasan, dan ini memang program dari Pak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan agar kita keluar dari comfort zone dengan tanda kutip tusi kita. Jadi bukan hanya mengurusi WNA-WNI saja, tetapi harus memberikan kemanfaatan dan nilai tambah kepada masyarakat sekitar di luar tusinya. Jadi Pak Menteri itu mendorong gimana caranya supaya imigrasi itu bisa berkreasi di beberapa bidang. Yang pertama ketahanan pangan. Jadi imigrasi itu diminta juga untuk membuat ketahanan pangan. Misalkan ada di Surabaya, Sidoarjo itu kerjasama dengan perusahaan untuk membuat kebun jagung. Kalau di kami, karena kami sekarang lagi memperbarui kantor, kami belum ke arah sana. Hanya saja kami sudah mulai menggagas untuk sapi, Mbak. Sapi nanti dititipkan, mungkin nanti sapi kecil aja dulu kan. Nanti dititipkan, udah besar, bisa beranak dan lain-lain, nanti bisa di masyarakat juga kan. Yang kedua, program kesehatan gratis, pengecekan kesehatan gratis kepada masyarakat sekitar. Kita fokus di sekitar dulu aja. Nah kemudian itu sudah kami lakukan, pemberian bantuan sembako dan lain-lain kepada masyarakat sekitar juga. Yang insya Allah akan diadakan di Rabu depan nih. Itu kerjasama bareng pemerintahan desa atau instansi? Kerjasama. Jadi kita kerjasama dengan Puskesmas. Terima kasih Pak Sekda, Pak Bupati Pamekasan kan. Kita kerjasama dengan beliau-beliau itu. Kita bekerjasama dengan dinas sosial Mbak. Dalam waktu dekat ini kami ada programnya Impact Immigration, Community Community Teaching intinya ya. Jadi kita akan pergi ke desa Telanakan 3 atau Panglegur 3, SD-nya di belakang. Kita akan ngasih edukasi ke mereka. Lalu nanti teman-teman anak-anak SD itu akan berkunjung kantor imigrasi.
Nanti akan kita bermain peran, role model, mereka jadi pemohon, kemudian mereka jadi petugas. Mereka akan melihat bagaimana katakanlah bisnis prosesnya di dalam. Kita akan mengajak mereka, anak-anak tuh melihat bahwasannya ternyata dunia itu luas loh ya, gitu kan. Profesi itu banyak loh ya, gitu. Itu salah satu program-program kita. Selain program-program lain, ada juga Kamispiration namanya. Itu adalah program semacam video pendek yang kita buat. Isinya tentang edukasi, tentang ketepatan waktu, tentang bekerja secara itkon, yang harapannya mungkin nanti akan dilihat oleh masyarakat Madura. Mudah-mudahan nanti masyarakat Madura bisa mengambil pesan dan keilmuan lah dari situ kan. Nah, insya Allah kalau 2 minggu lagi mungkin ya, atau minggu depan ya, itu akan tayang Kamispiration-nya. Oke, baik. Jadi bukan imigrasi aja. Gitu. Kalau untuk sekolah-sekolah yang ingin mengunjungi itu bisa bersurat Pak ya? Sangat bisa bersurat gitu, sangat bisa bersurat. Okay. Kita juga punya armada kan Mbak, di situ ada beberapa mobil Hiace dan lain-lain. Kami juga persilakan dari instansi lain yang sekiranya mau katakanlah memakai termasuk aula kami, mau dipakai buat kegiatan itu terserah aja Mbak. Karena kan pada dasarnya kan itu semuanya apapun namanya itu kan milik rakyat kan ya, berasal dari uang rakyat dan lain-lain. Jadi kenapa tidak kalau kita kembalikan untuk peruntukannya untuk kebutuhan rakyat. Makanya kayak kemarin ada Bapak Menteri Dikdasmen ya yang datang di sini, kami menawarkan mobil kami untuk dipakai untuk mengantar jemput anak-anak sekolah di acara tersebut. Akhirnya ada 2 sekolah yang memakai mobil itu, dan senang sekali kita kan dengan itu kan. Akhirnya bisa tidak mubazir ya, katakan ya, bisa optimal gitu penggunaan barang-barang milik negara ya. Jadi jangan tersekat-sekat loh ini punya imigrasi ini nih. Saya rasa salah satu hal yang harus kita kesampingkan di hari gini gitu kan adalah sekat-sekat birokrasi kan. Kita harus berpikir lebih jauh lagi gimana seluruh instansi itu bisa bersatu padu untuk membangun daerah gitu kan. Jangan imigrasi aja. Apa yang Anda bisa? Ketahanan pangan bisa. Kita punya SDM kan ya. Kita punya ini, punya SDA juga, punya barang fasilitas juga yang mungkin nggak bisa dioptimalkan kalau kita hanya sendiri saja. Kenapa enggak? Dan itu kita lakukan. Dan itu adalah program dari Pak Menteri, dan juga Pak Dirjen seperti itu. Jadi intinya memang selain kemudahan, kemudian kemanfaatan untuk masyarakat sekitar, Pak ya? Masyarakat sekitar. Dan itu hadis Nabi kan. Kita harus bermanfaat bagi tetangga kita. Ternyata tusinya banyak sih Bapak. Kemudian pendengar tadi ini terakhir nih dari Hairunisa, ternyata buat paspor mudah. Tidak seribet yang saya kira. Wah ini fansnya Pak Okin juga nih ternyata nih melalui YouTube kami. Dan pendengar kurang lebih 1 jam ya Gak tadi. Kerasa loh. Kalau ada sisi 2 kita butuh kontrak lagi nih kayaknya Pak. Oh iya. Kita kontrak lagi ya. Gak kerasa pendengar obrolan tadi ini semoga menambah semangat Anda untuk kalau yang belum bikin paspor, kemudian ada mindset yang khawatir begitu ya. Tadi sudah dijelaskan semua oleh Pak Okin, kemudahannya, transparansinya, kemudian tadi kemanfaatannya untuk rakyat. Kalau imigrasi tadi katanya sudah buang ego sektoralnya, udah dibuang gitu Pak ya. Iya. Jadi semoga obrolan kali ini juga istilahnya memancing semangat yang lain begitu Pak ya, untuk ini ya bermanfaat untuk kemajuan negara. Baik, terima kasih Pak Ahmad Mutakin, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Pamekasan, sudah bersama RRI. Terima kasih banyak. Tadi tagline-nya Bapak? Imigrasi untuk rakyat. Imigrasi untuk rakyat. Oke, bareng-bareng Pak ya. Iya. Saya Gita Ayu pamit undur diri dan Pak Ahmad Mutakin, Kepala Kantor Imigrasi Pamekasan. Terima kasih. Imigrasi untuk rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sumeneb siang ini.